Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Dr. Radu Yendra SSI FSC. Tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita akan terus mengudara untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel di mana kita fokus kepada review riset artikel mahasiswa bimbingan dengan judul Using Some Two Parameters Distribution for Modeling Daily Exchange Rate Singapore Dollars to Indonesia Rupiah Data. Jadi program ini sengaja kita share, sengaja kita berikan, tayangkan di dunia maya sebagai bentuk dari hasil bedah riset artikel kita terhadap beberapa riset artikel yang telah terbit di jurnal internasional yang kita pertajam dengan menggunakan pemrograman komputer bahasa R yang alhamdulillah dapat bermanfaat bagi tugas mahasiswa untuk menyelesaikan sarjana S1-nya dalam menghasilkan suatu riset artikel yang akan diterbitkan di jurnal internasional. Oke, kita akan membahas riset artikel mahasiswa di mana judulnya tadi telah kita sampaikan, Using Some Two Parameter Distribution for Modeling Daily Exchange Rate Singapore Dollar to Indonesia Rupiah. Riset artikel ini kita telah bahas sebelumnya di Rado Institute pastinya beberapa waktu yang lalu. Bagi rekan-rekan yang penasaran seperti apa pembahasan dari pemodelan fungsi distribusi atau pemodelan peluang untuk pertukaran nilai mata uang Singapura dolar kepada Indonesia rupiah, silakan bergabung dengan www.radoinstitute.com, silakan masuk ke bedah riset artikel atau masuk ke International Research Class. Di situ kita telah tampilkan, telah ditayangkan bagaimana pembahasan riset-riset artikel yang telah terbit di jurnal internasional untuk keperluan peneliti ataupun untuk keperluan mahasiswa sebagai tugas bimbingan. Oke, kita coba lihat riset artikel yang telah dipersiapkan oleh mahasiswa kita. Tentu perlu kita sedikit revisi, tentunya kita review sedikit, semoga dapat terbit di jurnal internasional. Oke, riset artikelnya adalah Using Some Two Parameter Distribution for Modeling Daily Exchange Rate Singapore Dollars to Indonesia Rupiah. Dipersembahkan oleh mahasiswa kita Ernila Sarigulo, tentu pembimbingnya saya dan Pak Muhammad Marizal. Apa yang menjadi landasan pemikiran dalam abstrak katanya adalah Singapura merupakan suatu negara industri di kawasan Asia Tenggara yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Katanya oleh sebab itu maka pergerakan perubahan mata uang Singapura ini terhadap Indonesia rupiah katanya sangat penting untuk dianalisa menggunakan model peluang. Di antara model-model peluang yang digunakan oleh mahasiswa ini adalah distribusi Weibull, distribusi gamma, distribusi log normal dan normal. Dengan menggunakan estimasi parameter, menggunakan maksimum likelihood dan goodness of fit, penentuan model terbaik. Ada dua metode katanya. Ada graphical method menggunakan cumulative plot atau CDF plot dan menggunakan density plot atau PDF plot, juga menggunakan method numerical seperti AIC, oke, ini standar, BIC. Dan katanya adalah hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini, distribusi log normal adalah yang terbaik untuk memperlihatkan atau mengidentifikasi
frekuensi pertukaran rupiah terhadap dolar. Oke, dari abstrak saya rasa sudah tergambarkan standar-standar penulisan abstrak sudah ada, pendahuluannya sudah jelas, metodologi yang digunakan sudah jelas, hasil yang diperoleh sudah jelas. Saya kira sudah jelas untuk abstrak standar untuk jurnal internasional. Introduction, saya rasa cerita-cerita mengenai pertukaran mata uang perlu diceritakan di sini. Tentu apa tujuannya, berbagai model yang digunakan dalam membahas mata uang ini. Ada metode Box-Jenkins katanya, ada beberapa metode lain. Juga tidak lupa beberapa peneliti lain juga telah menggunakan pemodelan peluang. Juga dalam penelitian ini juga ada beberapa petunjuk tentang menggunakan probability peluang ini, seperti beberapa penelitian yang mengkaitkan model peluang terhadap masalah-masalah lain, masalah hujan, masalah temperatur, menggunakan metode model peluang. Juga dalam introduction juga diceritakan bahwa betapa pentingnya beberapa distribusi ini juga digunakan untuk dalam membahas pemodelan peluang untuk pertukaran mata uang. Oke. Saya rasa dari segi introduction tidak ada masalah karena didukung oleh literatur-literatur review atau sumber-sumber referensi yang memang berhubungan dengan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan tahun-tahun yang tidak terlalu ketinggalan. Ada tahun 2021, ada 2019. Saya rasa sebagai landasan pembuka untuk penelitian ini, introduction-nya bisa diterima. Dan kita lihat data terdiri dari data harian pertukaran mata uang Singapura terhadap rupiah. Katanya data ini diperoleh dari Central Bank Indonesia pada website www.bi.go.id dari 1 Februari hingga 9 September, 1 Februari 2019 hingga September 2022 terdapat 889 data. Oke, cukup bagus mengenai data. Ditampilkan di sini data pergerakan data mata uang Singapura terhadap dolar Singapura terhadap rupiah Indonesia. Kita lihat grafik yang ditampilkan, memang terdapat fluktuasi yang sangat menunjukkan bahwa pertukaran dolar Singapura terhadap Indonesia ini cukup aktif. Artinya memang dari abstrak yang ditampilkan terbukti jelas bahwa memang Singapura ini memegang peranan penting dalam memenuhi perekonomian Indonesia, sehingga diperlukan tampilan data untuk riset artikel dilakukan. Lalu histogram juga ditampilkan, saya lihat sebagai hal terpenting dalam probability modeling untuk memperlihatkan bahwa tidak semua distribusi yang dapat dilakukan di sini. Contoh, di sini tidak mungkin kita menggunakan mixture karena ada satu gelombang, dan dari segi statistik summary statistik dilampirkan, skewness-nya sangat-sangat mendekati 0 dan kurtosisnya 0, mendekati 0, tidak terlalu besar. Artinya distribusi-distribusi yang seperti Bell yang seimbang, seperti log normal, normal, gamma, itu dapat dilakukan sebagai landasan berpikir yang cukup baik untuk menggunakan 4 distribusi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Lalu kita lihat beberapa fungsi densitas peluang diberikan dalam metodologi. Ada Weibull, ada gamma, ada log normal, dan ada gamma. Saya rasa dalam materi untuk mengestimasi parameter menggunakan maksimum likelihood, di sini tampilannya sangat cukup baik. Diberikan bahwa di sini ada beberapa teknik estimasi parameter, methods of moment, maksimum likelihood, kuadrat terkecil, L moment, generalized probability weighted moment, dan seterusnya. Di sini ditampilkan bahwa diperlukan metode
suatu metode numerik Newton-Raphson sebagai tambahan dalam maksimum likelihood ini untuk mendapatkan nilai-nilai estimasi parameter, dan diperlukan nilai awal yang cukup baik katanya sehingga menjamin bahwa Newton-Raphson itu dapat menghasilkan suatu nilai parameter yang konvergen. Oke, saya rasa bagus sekali yang digunakan oleh peneliti. Tingkatan di sini dikuncinya bahwa the maximum likelihood equation for this distribution is implicit form and complicated, and we will not discuss detail in this paper. Kita tidak tahu apa tujuannya. Dikunci bahwa tidak didiskusikan lebih lanjut tentang bentuk dari maksimum likelihood untuk empat fungsi densitas peluang diberikan. Ya, terserah bagi penulis. Ditulis pun sangat mudah sekali, apalah susahnya untuk mendapatkan maksimum likelihood, terus diselesaikan dengan metode numerik Newton-Raphson. Di Rado Institute sudah berkali-kali kita lakukan estimasi parameter dengan maksimum likelihood menggunakan metode Newton-Raphson untuk gamma, log normal, Weibull gitu. Silakan masuk ke Rado Institute bagi penulis, bagi Ernila tadi. Kalau memang mau lebih paham lagi, masuk ke Rado Institute. Di situ kita sudah berkali-kali membahas bagaimana maksimum likelihood untuk Weibull, gamma, log normal menggunakan metode maksimum likelihood, tentu dengan bantuan metode numerik Newton-Raphson. Sedangkan uji kebaikan menggunakan dua metode tadi, ada metode grafik dan metode numerik seperti AIC dan BIC. Nah, hasil kita lihat di sini ditampilkan parameter-parameter untuk distribusi yang diberikan. Hasil dari maksimum likelihood. Lalu kita lihat, ini dia tadi metode grafik, ini seperti PDF. Probability density function plot atau BDF plot. Nampak jelas di sini Weibull sangat tidak baik. Karena Weibull tidak dapat menghampiri histogram dengan baik. Tetapi diketahui 3 distribusi lainnya, gamma, log normal, normal, sangat baik. Dan bentuknya hampir-hampir mirip. Nah, ini gunanya kaedah AIC BIC tadi ditambahkan agar dapat memutuskan satu yang paling baik dari 3 distribusi yang hampir-hampir mirip ini seperti gamma, log normal, dan normal. Dari PDF plot pun, dari kumulatif atau probability distribution function, atau dalam matematik ada F besar, ada F kecil. F besar distribution function atau kumulatif distribution function, F kecil ada probability density function. Jadi kalau kita lihat dari probability atau dari kumulatifnya juga, Weibull tidak dapat menghampiri dengan baik kumulatif data sebenar yang digunakan rumusnya F besar itu I kurang 0,5 per N. Jadi warna merah ini tidak sempurna dalam menangkap yang warna hitam kumulatif data kita. Sedangkan yang warna biru untuk kumulatif gamma, abu-abu untuk kumulatif normal, sedangkan hijau untuk normal, itu berhasil menutup kumulatif yang sebenarnya, yang warna hitam. Oleh sebab itu kita berpatokan pada nilai AIC dan BIC, dan nilai log likelihood yang terkecil adalah yang terbaik. Jadi kalau kita lihat di sini, yang terkecil itu adalah log normal, baik AIC, BIC maupun log likelihoodnya adalah yang terkecil dalam penelitian ini. Jadi kita memutuskan bahwa sesuai dengan hasil yang disampaikan tadi, bahwa log normal adalah yang terbaik. Nah, jadi apa yang disajikan oleh mahasiswa kita ini
sudah memenuhi standar sebagai suatu riset artikel yang insya Allah dapat diterima di jurnal internasional. Ya kalau enggak Scopus enggak apa-apa. Cukup internasional udah oke. Atau Sinta, terakreditasi Sinta 4 pun oke. Karena sudah siap dan semester mulai masuk. Setelah kita review tadi sangat baik sekali yang disampaikan oleh mahasiswa kita. Sehingga dapat digunakan nanti untuk menjadi syarat sebagai sarjana. Nah, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita sampaikan, bahwa Rado Institute selalu konsisten melakukan bedah riset artikel, yang mana diantaranya dapat bermanfaat untuk mahasiswa kita sebagai tugas akhir mereka. Oke, coba kita cek. Kita juga meminta cek program R yang dibangun oleh mahasiswa ini. Nah, ini mahasiswa, kita telah lihat data tadi, datanya namanya D1. Nah, ini data mahasiswa kita. Data pertukaran uang dari Singapura ke dolar. Jadi ini ada jual, beli, ada tanggal, ada jam. Oke. Dari seperti yang kita katakan tadi ada 889 data. Kita akan gunakan yang kolom keempat saja untuk buy, posisi buy. Karena pentingnya nilai pertukaran dolar Singapura tadi, kita sangat menguntungkan untuk berbicara tentang membeli pertukaran mata uang ini. Jadi telah kita ambil X itu adalah D1 kolom keempat saja. Kita ambil enter. Jadi kita ambil data kita cukup untuk kolom keempat saja. Jadi setelah X ini ada, lalu ada beberapa statistik deskriptif tadi, summary statistik, ada skewness, ada kurtosis, ada variasi, standar deviasi, rata-rata, ada maksimum, ada minimum. Kita tinggal sorot, tinggal run. Lalu untuk melihat hasilnya, ketik saja. Mau lihat skewness, skew. Oke, kecil. Kurtosis. Kurtosis juga kecil. Ada rataan dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat diperlukan dalam membahas awal tentang kemungkinan fungsi densitas peluang yang dapat digunakan dalam penelitian. Oke, setelah kita dapatkan, kita lihat lagi plot. Nah, ini di plot grafik data kita. Kita coba run grafik. Nah, ini tadi pergerakan Singapura terhadap dolar tadi cukup berfluktuatif, menunjukkan bahwa memang Singapura ini pergerakan mata uangnya ini membantu atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu kita akan coba lihat estimasi parameter dengan menggunakan MixR. Nah, MixR ini sudah berkali-kali kita bahas di Rado Institute. Silakan masuk ke www.radoinstitute.com, lihat praktikum tentang MixR. Ada di sini MixFit Weibull untuk komponen 1, artinya mendapatkan parameter Weibull, dan kalau gamma mendapatkan parameter gamma, kalau log normal mendapatkan parameter log normal, kalau normal menggunakan normal. Kita coba lihat seperti apa hasilnya. Kita run. Kita kembali ke konsol. Kita akan coba lihat seperti apa hasil yang diberikan. Oke, misal kita ingin melihat parameter Weibull, kita tinggal ketik fit 1. Fit 1. Nah, ini dia. Ini shape-nya, ini scale-nya, dan ini nilai AIC-nya, nilai BIC
IC-nya, dan log likelihood-nya. Jadi sudah komplit di dalam NixAir. Jadi Rado Institute merupakan suatu kampus dunia maya yang bukan kaleng-kaleng. Kita tidak hanya memberikan manual kepada mahasiswa, kita juga memberikan yang termudah menggunakan MixR. Bahkan kita juga melakukan estimasi dengan menggunakan metode numerik Newton-Raphson. Silahkan bergabung dengan Rado Institute, sering-sering masuk ke dalam www.radoinstitute.com. Anda akan banyak menjumpai ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Setelah dapat, kita langsung gambar. Nah, kita gambar model kita, ini histogram, kemampuan untuk fit 1 tadi, Weibull, bagaimana dia Weibull menangkap histogram. Kita lihat saja langsung ke empat model kita buka. Nah, kita lihat ke empat model. Nah, ini Weibull, ini yang biru adalah gamma, hitam adalah log normal, hijau adalah normal. Jadi kalau Anda lihat yang merah ini Weibull kurang begitu bagus, biru, hijau, dan hitam sebagai perwakilan model gamma normal, log normal, hampir mirip. Nah, ini dia. Ini merupakan plot density plot. Lalu kita lihat pula bagaimana dengan kumulatif plot. Nah, kumulatif plot begitu juga. Kumulatif plot, ingat kita memerlukan nilai I itu 1 sampai banyaknya data, N adalah banyaknya data, lalu kumulatif data I kurang 0,5 per N, lalu SHW ini artinya set Weibull, SCW ini scale Weibull, merupakan parameter-parameter yang kita ambil dari menjalankan fit 1. Kalau fit 2 tadi gamma, kita ambil parameternya pada yang keempat dan seterusnya. Kita jalankan. Oke, lalu kita lihat. Ini sepik, ingat kalau kumulatif Weibull di R menggunakan P Weibull. Kalau kumulatif gamma, P gamma. Kalau kumulatif log normal, P log normal. Kalau kumulatif normal, P normal. Kita jalankan. Oke. Kita jalankan semua. Kita lihat hasilnya. Nah, ini juga kita lihat tadi. Nah, di sini nampak yang merah itu tidak terlalu baik. Kita tutup dulu, kita jalankan sekali lagi. Oke. Nah, yang merah ini Weibull, kumulatif Weibull. Yang biru kumulatif gamma. Yang abu-abu kumulatif log normal. Yang hijau kumulatif normal. Sekali lagi terlihat Weibull tidak begitu baik. Sekali lagi gamma normal dan log normal hampir mirip dalam menangkap kumulatif data. Nah, oleh sebab itu maka kita memerlukan tambahan informasi lain, nilai AIC dan BIC yang ditampilkan. Oke, saya rasa bedah riset artikel kali ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali, di mana mahasiswa bimbingan kita berhasil dalam menghasilkan suatu tulisan riset artikel yang akan diterbitkan di jurnal internasional perdana untuk bimbingan di bawah Dr. Rado Yendra pada tahun 2023. Semoga Ananda sukses, cepat tamat, dan insya Allah kalau ada rezeki kita sarankan menyambung ke S2, kalau tidak silakan berikhtiar dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang dunia kerja. Oke, saya rasa dari riset artikel kali ini
edisi spesial dalam review riset artikel mahasiswa bimbingan. Cukup sampai di sini dulu. Jumpa lagi pada review riset artikel mahasiswa bimbingan yang akan datang. Saya Rado Rendra, undur diri bersama dengan Rado Institute. Assalamualaikum.